Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Helma Herani dengan NIM 200803102020, mata kuliah Akuntansi Perbankan dan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi transaksi istiqna dan istiqna paralel. Baik, di sini pembahasan saya akan menjelaskan tentang definisi dari transaksi istiqna tersebut, ada ketentuan dari transaksi istiqna tersebut, selanjutnya ada alur transaksi, juga ada perhitungan istiqna, serta penjualan istiqna, dan yang terakhir pengajian dari istiqna paralel tersebut. Masuk pada ba'ali istiqna atau bisa disebut dengan istiqna merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan penjual. Transaksi istiqna memiliki kemiripan dengan transaksi salam dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi, melainkan harus dilunasi terlebih dahulu. Berbeda dengan transaksi salam yang barangnya adalah hasil pertanian, pada transaksi istiqna, barang yang diperjualbelikan biasanya adalah barang manufaktur. Istiqna paralel adalah suatu bentuk akad istiqna, di mana penjual dan pemesan untuk memenuhi kewajibannya dengan pemesan, penjual melakukan akad istiqna dengan pilihan lain subkrator yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi istiqna dan istiqna paralel. Menurut mazhab Hanafi, hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istiqna ini diatur dalam Fatwa SDN nomor 6 garing SDN MUI garing angka Romawi 4 garing 2000 tentang jual beli istiqna. Untuk rukun transaksi istiqna sendiri ada 3, yakni meliputi transaktor, objek akad, dan yang terakhir ada ijab kabul. Untuk rukun-rukun yang terdapat pada istiqna ini juga berlaku pada akad istiqna paralel. Yang ketiga ada pengawasan syariah transaksi istiqna dan istiqna paralel. Pengawasan syariah transaksi istiqna ini dan transaksi paralel untuk memastikan kesesuaian syariah terhadap praktek jual beli istiqna dan istiqna paralel. Deposisi biasanya melakukan pengawasan syariah secara periodik. Juga adanya pengawasan syariah yang dilakukan oleh DPS menuntut bank syariah untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli dan istiqna paralel dengan para nasabah. Selanjutnya ada teknis perhitungan dan jurnal istiqna. Di sini saya memiliki contoh kasus seperti yang saya paparkan di dalam materi ini. Contohnya untuk mengembangkan klinik ibu dan anak yang dikelola oleh Dr. Ursila berencana menambah 1 unit dengan bangunan seluas 100 meter persegi khusus untuk rawat inap di sebelah barat bangunan utama klinik. Untuk kebutuhan itu, Dr. Ursila menghubungi Bank Berkah Syariah untuk menyediakan bangunan baru sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah itu, serangkaian negosiasi beserta kegiatan survei untuk menghasilkan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang pada tanggal 10 Februari 2021 ditandatangilah akad pada transaksi istiqna penggadaan bangunan untuk rawat inap. Adapun kesepakatan antara Dr. Ursila dengan Bank Syariah adalah sebagai berikut. Untuk harga bangunan sebesar 150 juta rupiah, untuk lama penyelesaiannya selama 5 bulan paling lambat pada tanggal 10 Juli. Untuk mekanisme penagihannya itu pada 5 termin sebesar 30 juta per termin dimulai dari tanggal 10 April. Untuk selanjutnya mekanisme pembayaran setiap tanggal 3 hari setelah tanggal penagihan. Untuk pembuatan bangunan sesuai dengan keinginan Dr. Ursila pada tanggal 12 Februari 2021
Bank Berkah memesan dengan kontraktor PT Torik Konstruksi dengan kesepakatan sebagai berikut. Untuk harga bangunan tersendiri ialah sebesar 130 juta rupiah. Untuk lama penyelesaiannya ialah 4 bulan 15 hari paling lambat pada tanggal 25 Juni. Untuk mekanisme penagihan kontraktornya ialah sebesar 3 termin pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%. Untuk mekanisme pembayaran oleh bank dibayar tunai sebesar tagihan dari kontraktor. Nah, selanjutnya untuk transaksi perakatnya, misalkan pada kasus yang tadi saya bacakan pada tanggal 5 Februari 2021 untuk keperluan survei dan pembuatan desain bangunan yang akan dijadikan acuan spesifikasi barang, Bank Berkah Syariah telah mengeluarkan kas hingga 2 juta rupiah. Untuk jurnal mengakui transaksi ini adalah sebagai berikut. Bisa dilihat dari paparan materi yang saya paparkan pada tanggal 5 bulan Februari 2021 itu atas rekeningnya dengan beban praakad yang ditangguhkan sebesar 2 juta rupiah berada pada debit serta kas pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Untuk penandatangan akad dengan pembeli atau bank sebagai penjual berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf ke-26 dinyatakan bahwa biaya perakad diakui sebagai beban tangguhan dan perhitungan sebagai biaya istiqna jika akad disepakati. Nah, misalkan pada kasus tadi Dr. Ursila dengan Bank Berkah Syariah di atas, transaksi istiqnanya jadi disepakati pada tanggal 10 Februari. Nah, maka jurnal pengakuan beban perakatnya itu biaya istiqnanya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 bulan Februari 2021 untuk rekeningnya pada debit ialah beban istiqna sebesar 2 juta rupiah serta beban praakad yang ditangguhkan di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya ada pembuatan akad istiqna paralel dengan pembuatan barang, yakni bank sebagai pembeli. Berdasarkan PSAK nomor 104 paragraf 29 disebutkan bahwa biaya perolehan istiqna paralel terdiri dari yang pertama, biaya perolehan barang pemesan sebesar tagihan produsen atau kontraktor kepada entitas. Yang kedua ada biaya tidak langsung yaitu biaya overhead termasuk biaya akad dan praakad. Dan yang terakhir ada semua biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Untuk biaya perolehan istiqna paralel diakui sebagai aset istiqna dalam penyelesaian pada saat diterimanya tagihan dari produsen atau kontraktor sebesar jumlah tagihan. Selanjutnya ada penerimaan dan pembayaran tagihan kepada penjual atau selaku pembuat barang istiqna. Pada kasus yang saya bacakan tadi disebutkan bahwa mekanisme pembayaran dilakukan dalam 3 termin, yakni pada saat penyelesaian 20%, 50% dan 100%. Misalkan dalam perjalanannya, realisasi tagihan ketiga termin tersebut ditunjukkan pada tabel, maka bentuknya seperti yang saya paparkan pada saat ini. Untuk termin yang pertama yakni sebesar 20% tingkat penyelesaiannya, untuk tanggal penagihannya tanggal 1 April untuk jumlah tagihan sebesar 26 juta rupiah, tanggal pembayaran pada tanggal 8 April dan untuk jumlah pembayarannya 26 juta rupiah. Pada termin kedua yakni 50% tingkat penyelesaian, tanggal penagihannya pada tanggal 15 Mei dengan sebesar 39 juta rupiah, tanggal pembayaran pada tanggal 22 Mei dengan jumlah pembayaran 39 juta rupiah. Dan yang terakhir termin ketiga yakni ketika tingkat penyelesaiannya setelah 100% untuk tanggal penagihannya 25 Juli dan jumlah tagihan sebesar 65 juta rupiah. Untuk tanggal pembayarannya
ialah tanggal 2 Juli dan pembayarannya sebesar 65 juta rupiah. Nah, misalkan pada tanggal 1 April PT Tori Konstruksi menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih pembayaran termin pertama sebesar 26 juta rupiah, yakni 20% dikalikan 130 juta rupiah kepada Bank Syariah. Jurnal pengakuan penagihan pembayaran oleh pembuatan barang adalah sebagai berikut. Bisa dilihat sendiri pada tabel yang saya paparkan. Untuk tanggalnya pada tanggal 1 bulan April 2021 untuk rekeningnya aset istiqna dalam penyelesaian pada utang istiqna sebesar 26 juta rupiah. Selanjutnya ada penyajian. Menurut PAPSI 2013 halaman 4, 19 sampai 20, ketentuan penyajian transaksi jual beli ini dengan skema istiqna dalam laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, uang muka istiqna disajikan sebagai liabilitas lainnya. Yang kedua, uang muka kepada pemasok disajikan sebagai aset lainnya. Yang ketiga, ada utang istiqna disajikan sebesar tagihan dari pemasok yang belum dilunasi. Yang keempat, ada aktiva istiqna dan penyelesaian disajikan sebesar dana yang dibayarkan kepada bank atau supplier. Yang kelima, termin istiqna disajikan sebesar jumlah tagihan termin bank kepada nasabah. Dan yang terakhir, ada piutang istiqna disajikan sebesar jumlah yang dilunasi oleh pembeli akhir. Sekian pemaparan materi dari saya tentang materi transaksi istiqna dan transaksi paralel. Terima kasih.